Di bawah langitmu bersujud semua, memuja asmamu, dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dan kami dari kelompok 3 sedang berada di situs sejarah Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kelvin. Saya Indah Nuraini. Saya Salim. Di sini kami sedikit ingin menjelaskan tentang berdirinya komplek Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin 1. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin 1 ini merupakan masjid tertua dan masjid terbesar di kota Palembang. Masjid Agung ini merupakan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman 19 Ilir Bukit Kecil, Kota Palembang. Masjid Sultan Mahmud Badarudin 1 ini peletakannya batu pertama pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah dan diresmikan pada hari Senin pagi tanggal 28 Jumadil Awal 1161. Dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama 1724 sampai dengan 1757. Masjid ini telah berapa kali mengalami penambahan ruang bangunan dan pembangunan menara baru. Sejalan dengan perkembangan kota dan peningkatan jamaah yang beribadah di masjid, bangunan bersejarah ini telah direstorasi dan dikembalikan bentuk aslinya, sekaligus didirikan bangunan masjid berarsitektur modern tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 16 Juni 2003. Jasa penggagas dan pendiri masjid ini telah boleh dilupakan dan dikenang sebagai kota agama dan tokoh pembangunan yang modern, realistis dan pragmatis, baik membangun ekonomi maupun sosial kemasyarakatan di Kesultanan Palembang Darussalam. Saat terjadi perang antara masyarakat Palembang dengan Belanda pada tahun 1659 Masehi, ada sebuah masjid yang terbakar. Masjid tersebut merupakan masjid yang dibangun oleh Sultan Palembang kala itu, yaitu Ki Gede Ing Suro, yang berlokasi di Keraton Kuto Gawang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1738 Masehi, Sultan Mahmud Badarudin I atau yang dikenal dengan Jaya Wikrama membangun kembali masjid, tepatnya di lokasi berdirinya masjid yang terbakar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kami dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Pak, ingin bertanya Bapak sedikit tentang masjid ini, Pak. Ya, Siapa saja Pak tokoh yang penting yang berkontribusi dalam pembangunan masjid? jadi gini, kami jelaskan dulu bahwa masjid ini namanya yang sering kenal dengan Masjid Agung itu terhitung mulai tanggal 2 Februari 2019 itu namanya menjadi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama. Jadi Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama. Kenapa namanya menjadi namanya Masjid Sultan? Karena masjid ini dibangun oleh Sultan manakah itu? Sultan pertama di Kesultanan Palembang Darussalam. Siapa namanya itu? Itu Jaya Wikrama. Sultan pertama Kesultanan Palembang Darussalam dibangun oleh Sultan pertama itu namanya Jaya Wikrama. Makanya namanya Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama. Kapan itu? Dibangun di tahun 1738 Sultan. Sampai kapan? Sampai dengan 1748, 10 tahun kembali. Kemudian siapa-siapa lagi? Banyak. Kita bisa sebutin banyak dan terlalu banyak yang kontribusi atas pembangunan Masjid Sultan ini sampai dengan saat ini
Sampai tadi udah lebih kurang lebih 300 tahun. 300 tahun dipelihara oleh zuriat Kesultanan Kalimantan Darussalam. Jadi zuriat itu siapa itu? Itu keturunan dari hingga saat ini diurusin oleh zuriat yang dikelola oleh Yayasan Masjid Agung. Selanjutnya, bagaimana pengaruh kerajaan Palembang dalam desain dan pembangunan masjid ini, Pak? Ada 3 dekade di kota Palembang itu. Ada Sriwijaya, ada kerajaan Palembang, kemudian Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam. Sehingga sebenarnya kerajaan Palembang itu bukan Kesultanan Palembang, bukan dia. Itu ada dekade. Yang ada saat ini itu adalah Kesultanan Palembang Darussalam. Pengaruh bentuk fisiknya, memang fisik bangunan dari masjid ini itu ada sesuatu yang unik. Ada etnik Cina, ada Eropa. Coba ya adik sekalian, kalau seandainya dikasih soal untuk membangun menggambar masjid, itu yang pertama kali kalian bangunkan selain daripada bangunan fisik gedungnya, dindingnya, kalian akan buat kubah, begitu. Tapi di masjid ini itu kubah nggak ada. Itu salah satu keunikan yang ada. Kalau kalian dikasih tugas gambar ilustrasi bangunan masjid, bangun dinding, kasih kubah. Jadi masjidnya nggak ada kubah, tapi ada mustaka namanya. Mustaka itu di atas masjid itu ada tinggi seperti gentong, itu mustaka. Nah itu keunikan satu-satunya masjid yang ada pustakanya mana di sini. Kalau etniknya ada Cina, ada Eropa juga. Bagaimana perawatan dan pemeliharaan masjid dilakukan hingga saat ini, Pak? Ya, hingga saat ini Masjid Sultan Muhammad Badarudin Dewi Kromo ini itu dikelola oleh Yayasan Masjid Agung namanya. Yayasan Masjid Agung ini yang mengelola, mengurus fisik maupun juga kegiatan-kegiatan peribadatan di masjid ini. Hingga status masjid ini memang status nasional, masjidnya masjid nasional. Kemudian termasuk salah satu cagar budaya yang ada di kota Palembang, masjid. Oke. Cukup. Sudah menonton videonya. Saya Intan Raini. Saya Kelvin. Saya Sari. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.